Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Untuk receiver parabola yang menggunakan sistem operasi Android, belum ada yang tersedia di pasaran yang sudah mendukung Google Certified dan juga sudah Netflix Certified. Artinya walaupun harganya mahal di atas 1 jutaan sekalipun, itu ya menggunakan sistem operasi Android, namun sistem operasi Android yang digunakan adalah sistem operasi Android yang biasa saja, belum menggunakan Android TV, dan itu hanya menggunakan Android tablet saja yang di custom sehingga bisa digunakan pada receiver parabola. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu receiver parabola yang sebenarnya ini merupakan produk yang sangat lama sekali. Di 2018 ini sudah rilis ya. Namun di sini yang terpenting yang akan kita lihat, apakah untuk receiver parabola yang menggunakan sistem operasi Android ini, keluaran dari Matrix tentunya, Matrix Burger Android ya, apakah ini masih relevan atau cocok digunakan di kondisi saat sekarang? Nah, dikarenakan harganya murah, tentu ini sangat menarik untuk kita review. Saat sekarang ini masih tersedia di pasaran, dijual di harga Rp200.000 saja. Bahkan ada yang menjualnya di bawah itu. Untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Dikarenakan harganya murah, maka ekspektasinya tidak perlu berlebihan ya. Untuk sistem operasi yang digunakan hanya menggunakan Android 6 saja, Marshmallow. Kemudian menggunakan CPU-nya itu adalah 64-bit ARM Cortex A53 quad-core 2 GHz, mendukung untuk HFC, dan tentunya untuk resolusi ini sudah mendukung untuk 4K. Untuk memorinya atau RAM-nya adalah hanya 1 GB saja, sangat kecil sekali tentunya. Cukup nggak kira-kira? Nah, ini tergantung dari aplikasi apa yang akan kita gunakan. Kemudian untuk internal storage-nya adalah 8 GB. Nah, untuk internal storage sepertinya untuk receiver parabola ini sudah lebih daripada cukup. Bermasalah hanya yaitu di RAM-nya saja. Untuk konektivitas ada Wi-Fi-nya, kemudian ada Ethernet atau LAN port, dan ada juga Bluetooth. Jadi lengkap lah ya. Mendukung DVB-S2, belum mendukung untuk multi-stream. Nanti akan kita coba, kita pastikan termasuk untuk T2MI-nya. Miracast, DLNA, media player bisa kita pakai untuk memutar video, musik, dan seterusnya. Ada aplikasi YouTube, Kodi, dan seterusnya. Jadi yang paling penting di sini walaupun harganya murah ternyata sudah mendukung 4K ya. Jadi bagi teman-teman yang mencari receiver parabola yang sudah menggunakan sistem operasi Android mendukung 4K, itu pilihannya bisa menggunakan Matrix Burger Android ini. Nah, untuk kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan segera kita cek saja. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama tuh kita mendapatkan ini adalah buku petunjuk atau buku panduan, dan pastinya sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Perlengkapan dan aksesoris yang didapatkan semuanya ada ditulis di sini ya. Ada decodernya atau receivernya, adaptor juga ada, remote control, buku panduan, dan kabel HDMI. Baterai tidak kita dapatkan. Tunggu dulu, tadi ini sepertinya ada baterai di dalamnya nih. Saya akan coba buka ya. Nah, ada baterai sih di dalamnya kita dapatkan, nggak tahu nih apakah ini merupakan bonus dari sellernya. Namun kalau kita perhatikan di dalam listnya itu nggak ada. Nah, ini untuk bukanya agak sedikit rumit juga ya, agak keras nih, ada agak sedikit tricky juga. Aduh, nah ini aduh licin ya. Nah, ada baterai di dalamnya tadi saya perhatikan, namun lupa dikeluarkan. Kita cek ya apakah benar ya ada baterainya atau tidak. Saya ingin memastikannya saja, dan ini juga memakan waktu untuk membukanya. Nah, seperti itu ya. Kita coba cek dulu, sepertinya ada baterai sih tadi ya. Nah, ternyata emang bener ya, ada baterai yang sudah kita dapatkan dalam paket penjualannya, namun di dalam listnya itu nggak ada. Sepertinya ini merupakan bonus dari seller ya yang kita dapatkan, dimana untuk paket ini sudah ada baterainya seperti ini. Nah, kemudian masih ada untuk kartu garansinya, namun sepertinya garansi ini tidak akan bisa untuk digunakan. Mengingat untuk Matrix tuh mereka tuh hanya mengeluarkan receiver rekomendasi saja. Sementara untuk yang tidak rekomendasi mereka sudah tidak rilis atau mengeluarkan lagi. Jadi yang ada di pasaran saat sekarang ini apapun itu jenisnya, itu adalah produk-produk ya yang mungkin saja yang sudah diproduksi jauh hari sebelumnya. Ini ada kartu garansi ya. Baterai ada seperti yang sudah kita sebutkan tadi, dan ini adalah adaptornya. Nah, ini untuk quality build up-nya sangat bagus sekali. Untuk outputnya adalah 12 volt 1,5 ampere. Perlu diketahui pada di awal rilis untuk Matrix Burger ini ya, kalau nggak salah harganya menyentuh di Rp800.000. Namun sekarang hanya di Rp200.000 saja. Nah, kemudian kita juga mendapatkan kabel HDMI seperti ini, standar saja untuk kabel HDMI-nya, bisa digunakan untuk televisi LED ya. Dan selanjutnya ini juga adalah untuk
remote controlnya. Nah, ini untuk remote controlnya harus saya akui pada saat kita menggunakannya, saya acungi jempol. Sangat enak sekali pada saat kita menggunakannya. Namun sayang saja untuk remote controlnya ini masih menggunakan infrared, belum menggunakan Bluetooth. Itu saja sih yang disayangkan. Nah, kelengkapan tombol seperti yang dilihat seperti ini. Sepertinya ini cukup ya. Nah, namun tetap disarankan untuk menggunakan AirMouse Remote Control ya, agar penggunaannya lebih mudah mengingat ini adalah sistem operasinya Android. Atau bisa juga dengan menggunakan mouse dan keyboard seperti itu. Quality build up bagus ini, dikarenakan harganya mungkin ya dulunya itu mahal ya, di Rp800.000. Sekarang aja sih harganya yang murah. Dan ini adalah untuk receivernya, ini saya kletek dulu. Nah, seperti itu bagus ya. Dimana di sini merupakan perpaduan dua buah warna. Ini adalah hitam doff di bagian sebelah kanan dan hitam glossy di bagian sebelah kiri saya. Jadi gabungan hitam, dua buah hitam yang digabungin menjadi satu. Dan ini lebih premium ya jadinya. Ada tulisan Matrix pada sisi bagian bawahnya, yaitu Matrix Burger. Tidak ada ventilasi sama sekali di sisi bagian atas ini. Untuk front panel seperti yang terlihat juga tidak ada sih untuk LED display-nya, hanya berupa LED indikator saja. Ini ada lampunya di sini. Kemudian di sisi sebelah kanan, di mana di sini kita dapat menemukan ada dua buah port USB, 1 dan 2. Untuk port USB-nya masih menggunakan versi 2 saja. Di bagian sebelah kiri polos ya, nggak ada apa-apa. Dan ini merupakan pada posisi bagian bawahnya. Di posisi bagian bawah ini ada ventilasi udara. Ventilasi udaranya di bagian sini ya. Dan kita menganjurkan untuk menggunakan cooling pad sih ya, agar lebih stabil saja dan lebih awet. Dan ini merupakan tombol reset dari Matrix Burger Android ini. Pad-pad atau kaki-kakinya ini terbuat dari karet, jadi sangat bagus sekali. Nah, pada posisi bagian belakang seperti yang dilihat di sini, portnya cukup lengkap. Walaupun harganya murah, untuk port SPDIF juga ada, micro SD juga ada, dan ini merupakan port ke LNB, dan ini adalah untuk HDMI AV out untuk televisi tabung. Namun untuk televisi tabung kabel AV out-nya tidak tersedia, jadi tuh kita harus beli secara terpisah. Kemudian selanjutnya di sini juga ada LAN portnya, dan ini adalah adaptor 12 volt. Dan ini sepertinya adalah slot untuk kartu tayang atau CA card. Saya belum tahu nih apakah ini berfungsi atau tidak, karena walaupun ini merupakan produk lama, saya belum pernah menggunakannya. Nanti kita cobakan saja ya. Nah, kurang lebih adalah seperti ini. Spesifikasinya tadi juga sudah kita sebutkan. Selanjutnya kita lihat ya, apa saja sih fitur-fitur yang ada pada receiver Matrix Burger ini. Apakah ini masih relevan saat sekarang, worth it kah untuk dibeli, dan seterusnya. Untuk keperluan review, kita telah menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Aplikasi dapat diinstal melalui Play Store atau aplikasi pihak ketiga seperti dari Aptoide dan APK Pure. Berikut spesifikasi tambahan Matrix Burger S2 Android. Ternyata terdapat perbedaan versi sistem operasi yang digunakan antara yang tertera pada perangkat dengan informasi pada AIDA 64. Sistem operasi yang digunakan adalah versi Android tablet, bukan Android TV, dengan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan receiver ini. Wajar saja banyak aplikasi yang tidak dapat dikendalikan dengan menggunakan remote control. Untuk pengudahan operasi, sebaiknya menggunakan AirMouse Remote Control. Sebagai informasi, Matrix tidak menyediakan lagi update sistem operasi untuk receiver ini. Ventilasi udara yang hanya terdapat pada posisi bagian bawah saja, dengan jarak ke permukaan meja sangat tipis sekali, tentu saja mempengaruhi sirkulasi udara. Pengukuran kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan termometer gun dan pemantauan melalui aplikasi AIDA 64. Setelah menyala selama 1 jam pada suhu ruangan 27,7 derajat Celcius, maka suhunya adalah sebagai berikut ini. Disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, agar kinerja lebih stabil dan usia pemakaian lebih panjang. Receiver ini menggunakan Bluetooth versi 4 dengan OpenGLES 2.0. Dengan kemampuan CPU rendah dan RAM kecil, sudah pasti receiver ini tidak direkomendasikan digunakan untuk bermain games. Matrix Burger S2 Android seperti yang sudah kita sebutkan tidak Google dan Netflix certified dengan security level L3. Untuk Netflix tidak dapat digunakan dikarenakan bermasalah dengan Google Play Services dan tidak dapat untuk diupdate. Tidak hanya Netflix saja, layanan streaming berbayar lainnya seperti Disney Hotstar dan Prime Video juga tidak dapat digunakan. Meskipun menggunakan sistem operasi Android jadul, untuk tampilan GUI cukup menarik dan mudah dalam penggunaan. Pengguna dapat membuat shortcut untuk aplikasi yang sering digunakan. Aplikasi Clean Memory dan Clean Cache sangat berguna sekali untuk mengosongkan memori agar performansnya menjadi lebih cepat. Ini merupakan receiver 4K termurah saat ini. Selain sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai media player.
Salah satunya untuk memutar video termasuk video dengan kodek HEVC H265, mendukung Dolby Audio dan subtitle SRT. Bagi teman-teman yang suka menonton YouTube, dengan sedikit penyesuaian YouTube dapat berjalan dengan lancar, bahkan sampai dengan resolusi 4K. Pastikan televisi yang digunakan mendukung. Untuk keperluan lain seperti IPTV, dapat menginstal aplikasi yang bersesuaian seperti IPTV SmartLess Pro, OTT Navigation, dan masih banyak yang lainnya. Disarankan untuk layanan streaming ini menggunakan internet dengan minimal bandwidth 20 Mbps. Aplikasi Pop Live dan Pop VOD dapat digunakan jika memiliki kode aktivasinya. Receiver ini pun juga dilengkapi dengan Kodi. Tidak memiliki fitur voice assistant dan built-in Chromecast, namun terdapat fitur Miracast untuk melakukan mirroring. Pastikan smartphone yang digunakan mendukung. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan built-in Wi-Fi dan LAN port. Untuk built-in Wi-Fi belum mendukung untuk dual band Wi-Fi. Selanjutnya kita akan mereview fungsinya sebagai receiver parabola di VB S2. Berikut tampilan menunya. Pertama, kita akan lakukan penambahan dan atau scan suatu satelit sesuai dengan kebutuhan. Secara default, daftar satelit sudah tersedia. Namun jika tidak ada, maka satelit tertentu dapat ditambahkan dan juga dihapus apabila tidak dibutuhkan. Pastikan derajat satelit yang ditambahkan sudah benar. Sebagai referensi, silakan buka website www.linksat.com. Selanjutnya, atur pengaturan pada satelit tersebut, seperti LNB type, DSEC, dan lain-lain. Tekan tombol biru pada remote control untuk proses scanning. Tersedia 3 pilihan scan mode, yaitu TP, Network, dan Blind. Lalu pilih opsi Search untuk memulai proses pencarian transponder. Menariknya, walaupun harus diinput secara manual, receiver ini mampu melock channel Metro TV HD pada frekuensi 4131 horizontal dengan simbol red 6350. Tidak semua receiver mampu melock frekuensi ini. Untuk melihat kepekaan tuner, kita akan coba scan pada satelit Telkom 4 C-band dan ST2 Ku-band. Sebagai pembanding, kita akan gunakan receiver Octagon SX88 Plus. Dan inilah hasil yang kita dapatkan. Receiver ini mendukung penggunaan pican. Beberapa channel sudah ada picannya. Sepertinya pican ini dapat kita tambahkan sesuai keinginan. Channel dapat dikelompokkan sesuai dengan daftar favorit yang diinginkan. Tersedia sebanyak 12 kelompok favorit. Namanya dapat diubah sesuai kebutuhan. Agar mudah untuk menentukan siaran yang ingin ditonton, fitur EPG yang sudah disematkan sangat bermanfaat sekali. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Mendukung BISK dan PowerView, beberapa di antaranya fungsi auto masih bisa bekerja. Pastikan derajat satelit sudah benar. Berikut patch key yang didukung. Dan berikut ini jenis protokol yang terdapat pada receiver ini. Untuk satelit ST2 Ku-band, GSAT 1030 Ku-band, dan beberapa satelit lainnya yang membutuhkan CWCX, di receiver ini pengaturan tersebut tidak tersedia, oleh karenanya tidak mendukung satelit tersebut. Oh iya, untuk slot yang terdapat di bagian belakang, setelah kita cobakan ternyata itu hanya sebagai pemanis saja, bukanlah slot untuk kartu tayang. Receiver ini cocok untuk transponder dengan format HEVC H265 seperti yang terdapat pada satelit Thaicom 68 Ku-band. Juga cocok untuk channel-channel AVS+, salah satunya seperti yang terdapat pada satelit CineSat 6D C-band. Untuk multistream kita pastikan receiver ini tidak mendukung. Bisa kita buktikan cukup dengan cara menginputkan transponder dan simbol rate-nya secara manual. Terbukti untuk simbol rate tidak dapat diinputkan. Dan sekarang kita cobakan untuk T2MI di satelit Yamal 601 C-band. Dan ternyata receiver ini pun juga tidak mendukung. Ini merupakan receiver 4K low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 9 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman walaupun colokan tidak dicabut di saat tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Matrix Burger S2 Android merupakan receiver Android 4K termurah, mendukung HEVC H265 dan AVS+. Dapat melock transponder dengan simbol red di bawah 6400.
memiliki konektivitas lengkap, yaitu Bluetooth, built-in Wi-Fi, dan LAN port. Walaupun menggunakan sistem operasi Android jadul, receiver ini mendukung Dolby Audio dan subtitle SRT. Masih layak untuk digunakan dengan harga yang sangat murah sekali. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.